Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Ilman Nurmawadah, 2. Karisma Anissa, 3. Muhammad Najib Azamzami, 4. Nafiatul Mufidah akan mempresentasikan materi tentang konsep potensi relatif perekonomian regional. A. Konsep location quiotient. Location quiotient merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang memanfaatkan sektor basis atau leading sektor. Location quiotient menghitung perbandingan share output sektor di kota atau kabupaten dan share out sektor di provinsi. Teknik Elki merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemicu pertumbuhan. Elki mengukur konsentrasi relatif atau derajat spesialisasi kegiatan ekonomi melalui pendekatan perbandingan. Teknik Elki belum bisa memberikan kesimpulan akhir dari sektor-sektor yang teridentifikasi sebagai sektor strategis. Namun untuk tahap pertama sudah cukup memberi gambaran akan kemampuan suatu wilayah dalam sektor yang teridentifikasi. Di sini ada dua rumus matematika yang digunakan untuk membandingkan kemampuan sektor-sektor dari wilayah tersebut. Penjelasan dari dua rumus di atas, yang pertama Elki lebih dari satu artinya komoditas itu menjadi basis atau menjadi sumber pertumbuhan. Komoditas memiliki keunggulan komparatif. Hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah bersangkutan, akan tetapi juga dapat diekspor keluar wilayah. Yang kedua, L-kil sama dengan satu komoditas itu tergolong non-basis. Tidak memiliki keunggulan komparatif, produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan tidak mampu untuk diekspor. Yang ketiga, L-ki kurang dari satu. Komoditas ini juga termasuk non-basis. Produksi komoditas di suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga perlu pasokan atau impor dari luar. Kelebihan metode Elki dalam mengidentifikasi komoditas unggulan antara lain, Elki merupakan suatu alat analisis yang digunakan dengan mudah dan sederhana, serta cepat penggunaannya. Elki dapat digunakan sebagai analisis awal untuk suatu wilayah, kemudian dapat dilanjutkan dengan alat analisis lainnya. Perubahan tingkat spesialisasi dari setiap sektor dapat pula diketahui dengan membandingkan Elki dari tahun ke tahun. Penerapannya tidak memerlukan program pengolahan data yang rumit. Penyelesaian analisis cukup dengan spreadsheet dari Excel atau program Lotus jika datanya tidak terlalu banyak. Keterbatasan metode Elki antara lain, karena kesederhanaan pendekatan Elki ini, maka yang dituntut adalah akurasi data. Sebaik apapun hasil olahan Elki, tidak akan banyak manfaatnya jika data yang digunakan tidak valid. Pengumpulan data yang sangat valid sangat sulit dilakukan di lapangan, sehingga mempersulit pengumpulan data. Deliniasi wilayah kajian. Untuk menetapkan batasan wilayah yang dikaji dan ruang lingkup aktivitas, acuannya sering tidak jelas. Akibatnya hasil hitungan Elki terkadang aneh, tidak sama dengan apa yang kita duga. Perlu diketahui bahwa nilai Elki dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nilai hasil perhitungannya biasa, karena tingkat disagregasi perubah spesialisasi, pemilihan pengubah acuan, pemilihan entitas yang diperbandingkan, pemilihan tahun dan kualitas data. B. Konsep shift share. Menurut MC Resource Library, analisis shift share adalah standar metode analisis regional untuk menentukan sejauh mana kinerja pertumbuhan perekonomian wilayah terhadap tren nasional dan seberapa besar pengaruhnya terhadap sektor tertentu. Analisis shift share digunakan untuk mengetahui kinerja perekonomian daerah
pergeseran struktur dan posisi relatif sektor-sektor ekonomi, dan untuk mengidentifikasi sektor unggul daerah dalam kaitannya dengan perekonomian acuan dalam 2 atau lebih titik waktu. Komponen shift share. 1. National share untuk mengetahui pergeseran struktur perekonomian suatu daerah yang dipengaruhi oleh pergeseran perekonomian nasional. 2. Proportional shift adalah pertumbuhan nilai tambah bruto suatu sektor dibandingkan total sektor di tingkat nasional. 3. Differential shift atau competitive position adalah perbedaan pertumbuhan perekonomian satu daerah dengan nilai tambah bruto sektor yang sama di tingkat nasional. Formulasi shift share. Dampak nyata pertumbuhan ekonomi daerah DIJ sama dengan NIJ plus MIJ plus JIJ atau DIJ sama dengan EIJ asterik min EIJ. Pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional NIJ sama dengan EIJ dikali RN. Pengaruh bauran industri MIJ sama dengan EIJ dikali RIN dan dikurangi RN. Pengaruh keunggulan kompetitif CIJ sama dengan EIJ dikali RIJ dikurangi RIN, yang dimana DIJ adalah perubahan suatu variabel regional sektor I di wilayah J dalam kurun waktu tertentu. NIJ adalah komponen pertumbuhan nasional sektor I di wilayah J, MIJ adalah bauran industri sektor I di wilayah J, dan CIJ adalah keunggulan kompetitif sektor I di wilayah J. EIJ adalah kesempatan kerja di sektor I daerah J. EIN adalah kesempatan kerja di sektor I nasional. RIJ laju pertumbuhan sektor I di daerah J. RIN adalah laju pertumbuhan sektor I nasional. RN adalah laju pertumbuhan ekonomi nasional. Tanda asterik menunjukkan data di akhir tahun analisis. C. Teori keunggulan komparatif. Teori comparative advantage menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki comparative advantage dan mengimpor barang yang memiliki comparative disadvantage, yaitu suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang kalau dihasilkan sendiri memakan ongkos yang besar. Komparatif adalah suatu prinsip umum yang menerangkan keadaan di mana perniagaan yang menguntungkan dapat timbul di antara dua daerah ekonomi. Keuntungan komparatif timbul karena endorsement yang berbeda yang meliputi sumber daya alamiah, modal, penduduk, dan sebagainya. Selanjutnya, menurut Sloan and Zurcher, comparative advantage adalah keadaan yang terdapat bila mana suatu negara atau daerah dapat menghasilkan dua barang dengan biaya produksi lebih rendah daripada negara atau daerah lain dan penghematan relatif dalam biaya produksi salah satu barang lebih besar daripada barang kedua. Jenis komoditi berpeluang dapat secara aktif diperdagangkan pada pasar regional atau global adalah yang mempunyai keunggulan komparatif terutama berasal dari 1. Sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan. 2. Sektor kelautan khususnya subsektor perikanan. 3. Sektor industri khususnya subsektor industri pengolahan dan industri kecil. Faktor-faktor keunggulan komparatif wilayah. 1. Pemberian alam. 2. Masyarakatnya menguasai teknologi mutakhir. 3. Masyarakatnya menguasai keterampilan khusus. 4. Wilayah itu dekat dengan pasar. 5. Wilayah dengan aksesibilitas yang tinggi. 6. Daerah konsentrasi atau sentra dari suatu kegiatan sejenis. 7. Daerah aglomerasi dari berbagai kegiatan. 8. Upah buruh yang rendah dan tersedia dalam jumlah yang cukup serta didukung oleh keterampilan yang mewadai dan mentalitas yang mendukung. 9. Mentalitas masyarakat yang sesuai untuk pembangunan. Dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.